Dalam mulai kita akan memasuki bulan Ramadan. Kini kita berada di bulan Sya'ban. Malam tadi insyaallah banyak yang tidak tahu. Malam tadi insyaallah nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amal kita setahun kok. Karena di malam nisfu Sya'ban kok kaum muslimin dan dirahmati Subhanahu wa taala diangkat seluruh amal soleh hamba-hamba Allah ke langit. Itu diangkat sadunya. Mana amal soleh yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terangkat ke atas. Bahas supaya terangkat ke atas, minta akui bahwasanya ibadah awak iyo mereka yang bisa baru kami lakukan, terutama ibadah sholat. Kalau seandainya ibadah sholat awak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amal soleh kita yang lain pasti ditolak. Satu tahun itu penentu terima ditolaknya amal kita. Itu berada di malam nisfu Sya'ban. Lain dimanfaatkan berdoa malam tadi, lain dimanfaatkan untuk beribadah malam tadi. Jadi tak lupa ketinggalan, namun insyaallah saya sampaikan kepada grup bahwasanya dalam mulai kita akan memasuki nisfu Sya'ban. Amalan-amalannya lah aku sampaikan itu di grup. Jadi artinya tanggung jawab kamu sebagai yang tahu lah aku sampaikan. Bapak Ibu, hafiz dan hafizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki yang namanya bulan Ramadan, yang mana di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah di bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Berpuasa rukun yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, sholat 5 waktu semalam. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa supaya terpanggil iman kita, hati kita untuk melaksanakan yang namanya siyam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Rajab dan Sya'ban. Kita perbaiki iman kita. Di bulan Rajab dan Sya'ban kok kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perbaiki syahadat awak, itu perbaiki sholat. Makanya setelah Isra dan Mi'raj, tak lama setelah itu puasa di bulan Ramadan. Artinya diingatkan oleh Allah ketika Isra dan Mi'raj, perhatikan kembali sholatmu, perhatikan kembali hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki secepat mungkin supaya apa? Supaya puasa di bulan Ramadan tidak terasa beban. Karena apa? Ditajukan dengan iman. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perbaiki syahadat kita, dan kita harus pahami tuntutan daripada syahadat tersebut. Bunyi kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah
Rasulullah. Kalimat syahadat Bapak Ibu kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ada yang salah. Kalau salah yang tak sure, yang tak sire pun salah jadinya. Salah bacaan syahadat itu, pemahaman tentang syahadat itu sendiri akan kurang kita dapatkan pemahaman itu Bapak Ibu hadirin dan dirahmati Subhanahu wa taala. Iko banyak keliruan. Pernah aku ajak daripada salah seorang jemaah coba mengucap Pak, mengucap juga Ustaz. Baca syahadat. Tak itu loh Pak Ibu. Tak tahu Bapak Ibu syahadat. Syahadat apa loh? Kapannya yang memikir? Asyhadu an la ilaha illallah tahu apa Ustaz? Dia baca rukunya payahnya macamnya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu tidak ada kekuatan kalimat itu untuk mendorong kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalimat syahadat ada punya tuntutan, ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan kita kecuali hanya Allah. Yang patut kita patuhi, yang patut kita taati, yang mana seluruh muara kehidupan kita, tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang patut disembah kecuali hanya aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, maka taatlah kepadaku. Latihan coba taqimus sholat, dirikan sholat lidzikri, untuk mengingatku, untuk mengakui aku sebagai Tuhan. Bapak Ibu kaum muslimin dan dirahmati Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seluruh rangkaian kegiatan kehidupan kita itu dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian kehidupan kita, tak solat saja loh Bapak Ibu, tak mengaji saja, tak puasa saja, kadang sekalipun, berdagang sekalipun, batangi sekalipun, kakak tua sekalipun, seluruh kegiatan kita itu dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mentuhankan, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pak caranya Ustaz? Caranya sangat mudah sekali. Apabila kita melakukan suatu kegiatan dan kita awali dengan baca Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Apapun itu kegiatan, tandanya kegiatan itu kita sandarkan kepada Allah, tandanya itu kita kerajukan karena Allah. Kita awali Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Insya Allah seluruh kegiatan kita, walaupun kegiatan tadi tidak sholat, walaupun kegiatan tadi tidak menyebut nama Allah, artinya subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, tidak seperti itu, tapi kegiatan kita tadi dipandang sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu istiqomah kita lakukan tadi Bapak Ibu, sampai hari, sampai malam, insya Allah akan terbentuk iman dalam hati awak, akan merasakan Allah itu ada. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang sangat paham benar siapa? Tentang agama Islam itu sendiri yang sangat paham benar siapa? Tentang akhirat, tentang dunia yang sangat paham benar siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang paling paham selain daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mengabdi kepada Allah, cara mentuhankan Allah, cara sholat, cara hidup di dunia, cara mendidik anak, cara mendidik keluarga, cara berekonomi yang baik, cara memimpin yang baik, bersosial yang baik, berpolitik yang baik. Itu yang sangat tahu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalimat la ilaha illallah itu
disandingkan Muhammadur. Cara mentuhankan Allah tak lain tak bukan hanyalah dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut tuntutan kalimat Muhammadur Rasulullah. Artinya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu jadikan Nabi Muhammad SAW contoh suri tauladan. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ikut diutus adalah untuk memperkenalkan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah Bapa dan Ibu, tujuan kita adalah untuk mencari ridho Allah seluruh kegiatan kita. Insya Allah kita tidak sikut-sikutan Bapak Ibu. Insya Allah kita tidak akan saling hantam-menghantam, ikik maikik. Coba kalau dunia tujuan awak, coba kalau seandainya materi tujuan kita melakukan segala sesuatu, maka kita akan merasakan Beko jangan diambil orang dulu, biar awak ambil dulu. Supaya urusan jangan ambil dulu, biar awak yang ambil dulu. Sebelum orang mendapat, awak yang ambil dulu. Sehingga itulah yang menyebabkan menghalalkan segala cara. Pak, supaya yang dapat suara ikut, ayo dia piti orang dulu money politik atau politik uang. Yang supaya dapat itu yang namanya di sana arah tu pusat koko, awak lawak kakok dulu. Kakok dulu. Buat tanam kecak tanam di situ dulu. Ini jadi tanam itu tak yuk awak perhatian. Jadi ada awak kakok dulu. Sehingga banyak itu mandek, sehingga kita banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan kita tidak stabil bego Bapak Ibu kalau sadarnya bukan Allah. Maka sadarkan seluruh kegiatan itu hanya kepada Allah. Allahus Subhanahu. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menuntut ilmu tentang itu. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu. Kita hadir di situ dalam rangka menuntut ilmu. Ta'lim wa ta'lum. Ujung daripada ilmu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya la yakhsha illallah. Tidak ada yang kita takuti kecuali hanya kalau itu kita berbuat takut kita kepada Allah. Salah apa? Benar. Ketika orang tua kita minta tolong tapi nak cina, tolong balik ni cina. Ketika kita memang merasakan orang-orang penuntut ilmu, orang-orang yang merasa belajar Al-Quran, makanya takutnya kepada Allah, tak kepada ayah ibunya takut, tetapi kepada Allah. Nyo lakukan itu kerana Allah. Takut waktu itu kerana azab dan kita dia takut masuk neraka. Baik. Siapa yang nak masuk neraka? Takutlah kepada Allah, karena kalau tidak takut kepada Allah, kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Selain daripada Allah jangan tak boleh takut. Orang yang paling takut, orang yang paling tinggi ilmunya Bapak Ibu, anak Ustaz. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling tinggi ilmu pengetahuannya. Kalau ada ilmu pengetahuannya, profesor tak takut kepada Allah, bodoh. Bodoh itu masalahnya. Kalau ada S1, S2 tak takut kepada Allah, berarti orang itu bodoh. Tidak cerdik sebenarnya. Artinya S1, S2 orang yang berpendidikan tidak? Orang punya ilmu pengetahuan tidak?
Orang yang hafiz 1-2 juz itu orang yang terdidik tidak? Orang yang diajar tidak? Kalau kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tergolong orang yang bodoh. Nah, tergolong orang yang bodoh. Orang yang paling tinggi ilmunya itu diwujudkan dalam hatinya takut hanya kepada itu, arahnya kepada Allah. Kalau arahnya kepada makhluk, arahnya sesama manusia, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Nabi Muhammad SAW tawarkan Islam, tawarkan syariat, diajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala supaya akhlak awak baik sesama awak. Orang yang berilmu, kata Nabi Muhammad SAW, perangainya baik. Kalau ada orang yang hafiz 1, penghafal 2 juz, penghafal 3 juz malahan, tapi menyakiti dari hati orang tuanya, berarti orang bodoh. Kalau merasa itu orang-orang yang berpendidikan, kalau kita merasa orang-orang yang pernah belajar tapi tidak bersatuan satu sama lainnya, berarti kita bodoh. Artinya kalau tidak ada akhlak, kalau tidak ada adab, bodoh kita. Walaupun kita pernah mengecap yang namanya pendidikan. Kalau kau tidak sampai kepada tujuan, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada tujuan. Kalau tidak sampai kepada tujuan, maka seluruh yang kita lakukan untuk sampai kepada tujuan tadi seluruhnya menjadi sia-sia. Apa amasyurah, tidak ada gunanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hubungan kita rusak, lah pasti hubungan dengan Allah kita ditolak. Artinya sia-sia menghafal Al-Quran kalau perangai indah elok. Tapi berarti takbir Allahu Akbar. Jadi perangai yang baik Muhammadur Rasulullah. Perangai yang baik itu bukan mencontoh pada Michael Jackson, bukan mencontoh pada Ronaldinho. Dia acuh tampil di TV, aku dah rancak pakai rok ini. Aku dah elok. Yang elok, yang rancak, yang baik. Kemana pedoman awak? Yang tahu yang rancak, yang baik cuma Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang diajarkan langsung oleh Allah, alamal insana ma lam ya'lam. Ikut dalam surah apa kok? Dalam surah Wahyu yang pertama. Allah yang langsung mengajarkan Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan dunia dan tentang kehidupan akhirat, tentang seluruh aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, seluruh diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW orang yang paling tahu dan orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling berakhlak, dan orang yang paling sukses, orang yang paling sehat, orang yang paling hebat adalah Nabi Muhammad SAW. Ini mau saya tanya, dari mana kita tahu tidak ada Nabi? Dari mana tahu kita tidak ada Nabi? Dari mana tahu kita sabda-sabda Nabi? Dari mana tahu kita sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW? Sampai si Al-Quran hadis perawat itu tahunya sunnah-sunnahnya Nabi itu dari para ulama, ustadz dan ustazah. Ustadz dan ustazah itu dari mana tahunya? Dari para guru-guru. Siapa guru-gurunya? Tabi'in kok dari siapa tahunya? Dari siapa tahu sunnah Nabi? Dari siapa tahu hadis Nabi Muhammad SAW? Dari tabi'in. Tabi'in gurunya
tabi'in. Tabi'in artinya orang yang mengikuti tabi'in. Tabi'in artinya orang yang mengikuti sahabat. Tabi'in itu apa sih? Orang yang mengikuti siapa? Nabi. Berjumpakah mereka dengan Nabi? Tidak. Bacaan mereka mengikuti Nabi, ikut sahabat. Makanya kita belajar tentang sejarah Nabi dan sejarah sahabat. Tidak akan pernah paham kita tentang Nabi, apalagi tentang Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak pernah belajar tentang sahabat, belajar tentang tabi'in. Kalau pemahaman kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala diminta sempurna sebelum kematian datang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih, carilah takwa yang sama-sama takwa, pemahaman tentang Allah yang sangat sempurna. Takut itu hanya kepada Allah secara sempurna. Itu yang diminta oleh Allah sebelum kematian datang. Kalau tidak, kita akan selamat dunia sampai akhirat. Nah, tentang sejarah Nabi yang kita ungkap baru tentang karakter Nabi atau sifat Nabi. Ada sampai watak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Lah mulai ikut dipraktekan. Waduh juga baik deh. Sudah artinya benar. Benar itu tidak sekadar benar, tidak sekadar jujur saja, tapi mengungkapkan kebenaran itu dengan cara yang baik, yang benar. Amanah orang yang benar perkataannya, perbuatannya, insya Allah pasti dipercaya. Orang yang dipercaya, orang yang benar, mentalnya baik, insya Allah pokoknya cerdasnya. Orang yang cerdas, orang yang amanah, orang yang jujur, insya Allah ada tuntutan dalam hati Bapak Ibu Subhanahu Wa Taala untuk takdir menyampaikan. Kalau tidak menyampaikan sedih kabarnya, tidak bisa lalu ngadam. Kalau lalu sampai merasukan keadaan itu Bapak Ibu, berarti perbaiki sudik, perbaiki amanah, perbaiki potongan. Dengan sendirinya pasti tabligh. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa pedoman kita untuk mentaati Allah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pedoman awak? Supaya ekonomi kita baik, siapa pedoman awak? Siap pedoman awak berdagang yang baik? Nabi Muhammad SAW. Siap pedoman awak bertani yang baik? Siap pedoman kita berpolitik yang baik? Pemimpin yang baik? Nabi Muhammad SAW. Seluruh ini dah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita tahu tentang Nabi? Dari sahabat. Kemudian disampaikan belum tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in. Tapi tabi'in punya murid namanya ulama. Baru sampai kepada para ulama, baru sampai kepada Allah. Maka belajarlah Bapak Ibu, anak Ustaz, kepada para ulama yang masih ada tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman. Banyak maaf. Itu tutup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramah kepada kita bersama. Berakhirnya ceramah dari Ustaz kita tadi, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai protokol, kalau ada salah dan jagalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, salat dulu, baru pulang.